Shalom buat saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi ayat renungan untuk kita saat ini tertulis di Filipi pasal 4 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah ilustrasi di mana seorang perempuan yang sudah lama tinggal di rumah sakit, dia berjuang melalui depresi yang berat. Setelah dia mendengarkan rekaman tentang menghilangkan rasa takut, dia mengambil sebuah kartu dan menuliskan Filipi pasal 4 ayat 6-7, yaitu janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dia pun berdiri di depan cermin kamar mandi hingga dia dapat menghafalnya. Segera dia mendapatkan pemahaman yang baru saat dia khawatir. Firman Tuhan muncul dalam pikirannya, seolah-olah Allah sedang berbicara kepadanya. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Diikuti dengan nasihat untuk berdoa, lalu dia mulai mendoakan kekhawatirannya dan perasaan itu pun lenyap. Lagi dan lagi doa-doanya terjawab. Luar biasa. Apa yang tertulis dalam Alkitab benar-benar terjadi. Damai Allah membantunya untuk menjaga hati dan pikirannya berfokus pada Yesus Kristus. Depresinya akhirnya sembuh pada saat itu. Dia menggunakan banyak metode untuk mengatasinya, termasuk konseling, pengobatan medis, dan olahraga. Semuanya menolong, tetapi tidak ada yang lebih efektif untuk membawanya keluar dari kegelapan ini selain firman Allah yang tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat 6-7. Saudara-saudari yang terkasih, dari ilustrasi tadi kita dapat simpulkan bahwa satu-satunya cara untuk melenyapkan kekhawatiran adalah doa. Karena oleh doa kita memperbarui kepercayaan kita dalam kesetiaan Tuhan dengan menyerahkan segala kecemasan dan persoalan kita kepada Dia yang memelihara kita. Damai sejahtera Allah juga akan mengawal hati dan pikiran kita sebagai akibat dari persekutuan kita dengan Yesus Kristus. Allah juga menguatkan kita untuk melakukan segala perkaraan yang inginkan dari kita. Kita menerima rahmat, kasih karunia, dan pertolongan pada waktu kita memerlukannya, serta kita yakin bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Saudara-saudari yang terkasih, pada masa sekarang ini kita sedang dihantui oleh rasa kekhawatiran akan dampak buruk COVID-19 yang masih melanda di Indonesia ini, mulai dari takut akan terkena penyakit bagi tubuh maupun dampak ekonomi kehidupan tiap keluarga. Banyak sekarang para pegawai swasta di PHK sehingga mereka khawatir akan pemasukan untuk menyambung kebutuhan kehidupan bagi keluarga mereka.
Bahkan mereka juga nekat menentang protokol kesehatan demi mengamen di jalan, sehingga membahayakan kesehatannya sendiri. Di Rasul Paulus menyatakan bahwa hendaklah ia tetap berpikir dengan tenang dan menyerahkan semua kepada Tuhan, karena pemeliharaan Allah akan manusia tidak ada batasnya. Sekalipun sedang kita berada dalam bahaya, Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita. Melalui ayat ini, Rasul Paulus mengajarkan kita untuk setia dalam pengharapan kepada Tuhan yang nyata. Ia selalu memberikan karya yang nyata melalui orang-orang yang tidak kita duga. Selain itu juga ucapan syukur juga menjadi obat yang paling baik, karena sampai saat ini kita selalu dihibur oleh Allah di saat kita sedang berduka. Allah memberikan keselamatan melalui Yesus Kristus yang telah hadir dalam dunia ini. Tetapi maksud dari keselamatan tersebut ialah Allah selalu melindungi kita dengan cara mengajarkan kita untuk tetap berpegang teguh padanya melalui Yesus Kristus. Jikalau tanpa Yesus, mungkin kita akan terjatuh dalam kesengsaraan dan kesesatan. Untuk itulah kita diajarkan untuk bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin.